Baik, selamat sore seluruh warga masyarakat Merauke. Kembali lagi bersama-sama dengan saya Nasri Wijaya. Nah, kali ini saya sedang bersama-sama dengan salah seorang sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Suku Malin, Animha, yaitu Bapak Timotius Noak Gedi. Nah, beliau ini memang belakangan ini dikenal banyak oleh masyarakat Merauke sebagai salah satu tokoh adat ya, tokoh adat orang Malin yang banyak berbicara menyuarakan berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Malin. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya secara tidak sengaja bertemu dengan Bapak Timo. Ini sudah saya om dari lama ya, sudah dari zaman dulu sekali. Kita barusan mendirikan Info Kejadian Kota Merauke ini. Beliau sempat rutin untuk kita undang sebagai narasumber saat itu. Nah, kita melihat belakangan ini dalam hal rekrutmen ya yang sedang dilakukan oleh KPU, pendaftaran anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah ini menuai kontroversi di kalangan mungkin aktivis atau mungkin pengamat begitu ya. Kalau di masyarakat juga mungkin sudah terbawa sampai di sana. Nah, ketika itu berjalan, kebetulan dinamika yang terjadi karena kita provinsi baru, ada hal-hal yang unik juga yang barusan kali ini terjadi. Yang selama ini kalau kita berbicara tentang DPD mungkin tidak terjadi di Merauke, Tapi sekarang karena terjadi di Merauke, akhirnya kita masuk pada dinamika pembicaraan tentang DPD yang dinamakan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, untuk pembukaan saja yang saya mau sampaikan, harus perlu kita ketahui bahwa DPD itu dari namanya Dewan Perwakilan Daerah. Tapi secara regulasi yang mengatur sebenarnya bukan regulasi daerah, begitu ya. Iya. DPD ini yang mengatur yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur di dalam pasal 22. Nah, pasal 22C itu secara jelas di situ menggambarkan tentang anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang bagaimana dengan kira-kira menyikapi polemik ini? Apakah memang anggota DPD itu harus orang asli Papua atau orang Papua Selatan yang lahir besar mungkin sama seperti kayak saya begini, ataukah bisa orang dari luar yang datang dengan kondisi seperti ini? Kita bicara tentang kondisi hari ini, saya pikir itu aspirasi yang wajar. Aspirasi wajar. Aspirasi yang wajar. Saya sendiri sebagai sekretaris Lema Malin Animha Kabupaten Merauke memang punya harapan bahwa yang duduk adalah harus anak asli dari konteks wilayah tertentu. Itu kita bicara. Tetapi dalam konteks ini beda. Karena yang mengatur DPR dan DPR itu adalah peraturan, adalah undang-undang. Bersifatnya nasional. Bersifat nasional, legislasinya nasional. Ya, jadi saya ambil contoh bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu sudah diatur dalam susunan dalam naskah peraturan DPR RI nomor 10 DPR RI garing 2009-2010. Sebagaimana diubah dengan peraturan DPD RI nomor 5 DPD RI garing 4 garing 2009 tentang tatib. Jadi di sini banyak hal yang harus kita bicarakan. Harapan kita memang, tetapi harus juga kita tidak melihat tolak belakang dengan hukum yang berlangsung di negara Republik Indonesia. Ruang kami di Otsus itu sudah ada diberikan beberapa porsi untuk kami. Tetapi bicara tentang DPD ini konteksnya berbeda. Memang dia membawa aspirasi dari masyarakat di wilayah provinsi tersebut di dalam Papua Selatan contohnya hari ini. Tetapi yang kita lihat bahwa di dalam pembukaan ketentuan umum pasal 1 di dalam peraturan yang tadi saya sampaikan, nomenklatur itu harus kita rubah. Sehingga prerogatif aspirasi itu bisa tersalur kepada anak asli Papua. Tetapi sampai hari ini sudah dalam berbentuk undang-undang. Undang-undang yang memberikan ruang itu kepada secara tingkat nasional. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi rubah dulu produk undang-undang. Aspirasi boleh kita. Tapi marilah teman-teman akademisi dan lain-lain sebagainya yang mari kita memberikan penjarahan yang baik kepada kita punya masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Jangan membuat polemik. Jangan membuat gaduh ya. Jangan membuat gaduh. Tetapi mari kita memberikan penjarahan tentang tupoksi undang-undang yang sudah ada ditetapkan di negara Republik Indonesia. Karena sudah ada putusan MK nomor nomor 24 kalau saya tidak salah. Tahun 2024. Itu sudah ada 2014 ya. Itu sudah ada putusan MK. Memang di dalam pembahasan itu ada hak-hak yang belum tersalurkan, harapan-harapan itu yang kita bicara dulu. Dalam proses ini panjang, aspirasi ini harus lewat DPR Kabupaten, DPR Provinsi, keterwakilan kita yang ada di DPR RI, sama-sama kita berumbuk dan kita melihat permasalahan horizontal yang hari ini terjadi di daerah apa. Perwakilan DPD harus anak asli Papua. Aturannya di mana yang harus kita rubah?
Karena negara ini sudah diatur dalam kerangka undang-undang yang jelas. Untuk hari ini, harapan kami bahwa ada ketua KMPI harus menjadi perwakilan dari DPD. Ya. Dari harapan saya, Ya, karena anak marin ya. anak malin harapan, tetapi dalam sisi aturan belum disalurkan dalam aturan tersebut. Ya, tidak ada regulasi. Tidak ada regulasi. Mari kita rubah dulu regulasinya. Kalau kita mengacu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas. Jelas. Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum. Dan juga ketika kita berbicara tentang DPD ini, bukan walaupun dari namanya sifatnya daerah, Dewan Perwakilan Daerah, tapi dia bukan lembaga yang bersifat daerah, dia sebuah negara lembaga yang diatur dalam suatu lembaga negara, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perannya penting dalam mengawasi sebuah produk undang-undang, dalam mengawasi yang berkaitan dengan daerah. berkaitan dengan daerah. Memang daerah, ini betul butuh anak negeri. Seharusnya anak negeri. Tetapi mari kita siapkan itu. Kita siapkan perangkat daerah ini untuk kita meluruskan apa yang menjadi polemik hari ini. Tetapi hari ini sudah terjadi dalam bentuk undang-undang, terus kita mau bikin politik, ini kita buat gaduh. Oke, Om, setuju. Ini kita buat gaduh. Kita ikuti alur bermain saja. Kita ikuti alur bermain sambil mempersiapkan apa yang harus kita rubah sehingga Dewan Perwakilan Daerah RI ke depan dalam periode 5 tahun berikut kita bisa merubah regulasi undang-undangnya. Iya. Kita rubah undang-undangnya sehingga tugas, hak dan kewajiban yang tadi diatur itu bisa memenuhi apa yang menjadi harapan. Jelas kalau saya bilang sangat mempengaruhi, karena kalau orang di Sulawesi jelas dia mewakili perwakilan dari Kabupaten Merauke, aspirasi yang terserap akan tidak mencapai, tidak maksimal. Ya. Harus anak Papua Secara idealnya. secara ideal, tetapi yang harus saya mau sampaikan bahwa kita rubah dulu. Iya. Secara begini, Om, secara ideal harusnya memang orang Merauke. Harus orang Merauke. Tapi secara norma, secara undang-undang tidak ada yang melarang orang lain. Ya, itu tidak. kebebasan. Untuk hari ini belum ada. Setiap warga negara. Ya, yang hari ini belum ada. Karena Jelas. konteks undang-undangnya ada. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Sampai ini masih merupakan polemik. Bahkan sampai sudah ada putusan MK pun juga DPD masih merupakan polemik. Ya. Tentang keterwakilan. Karena tadi saya bilang di pasal ketentuan umumnya, terus susunan kedudukan daerah, fungsi dan tugas DPD ini sudah diatur jelas. Dia harus bicara dalam muara. Ini yang kita rubah dulu. Bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga kita rubah dulu. Kita rubah dulu. Dengan kita membawa bukti-bukti apa yang terjadi di daerah selama pemilu, Dewan Pemilu, karena bukan orang asli Papua, sehingga kita minta kepada negara untuk hari ini. Tapi kalau hari ini jangan buat gaduh. Kita ikuti proses dulu. Iya. Kita ikuti proses dulu. Ikuti regulasi yang berlaku. Ikuti regulasi yang ada. Karena kalau kita mau tabrak aturan, tidak mungkin. Karena kita melanggar hukum nanti. Kita melanggar hukum. Marilah kita patuh kepada kerangka hukum yang berlangsung di negara Republik Indonesia. Apalagi diatur dalam undang-undang dasar. Dalam dasar undang-undang negara dasar. kita. Walaupun sudah diamandemen, tapi ada beberapa perubahan yang masih ada keterkaitannya. Intinya untuk kita orang Indonesia, kita punya kitab suci itu undang-undang dasar. Itu sesuatu yang sifatnya dogma yang sudah tidak bisa dibantah kecuali undang-undang dasar itu direvisi. Teman-teman memang provokasi lagi. Mungkin kalau Anda sebagai kaum intelektual yang baik, mari kita membangun opini yang baik bagi masyarakat sehingga bisa dikonsumsikan dengan baik. Pencerdasan, loh. Jadi mungkin pendidikan politik itu kalau para elit kita harus tidak bagus bisa juga, menjadi pelita untuk menerangi malam, marilah kita menjadi kunang-kunang untuk menghiasi malam. Asik sekali. Oke, Om. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi pelita, mari kita menjadi kunang-kunang. Nah sekarang, Om, sekarang kira-kira kunang-kunang ini kan dia hiasi, ada yang gelap, ada yang terang, tapi kita lihat kenapa cahaya tidak sampai di sana. Mari kita pergi. Sama-sama kita rapatkan barisan. Saya yakin dan percaya sungguh bahwa setiap anak bangsa yang ada di Kabupaten Merauke ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membangun negeri ini. Betul. Kami tidak bisa bangun sendiri. Kami juga butuh saudara-saudara yang lain memberikan kontribusi pikiran untuk kami orang Papua yang ada di selatan tanah datar ini. Sebagai sumber pemberi sinar kebangsaan, pemersatu bangsa di Republik. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara tentang primordialisme, Papua itu karena kita merupakan daerah otonomi khusus, Om. Pasti kan kekhususannya dia berbeda dengan daerah lain. Mungkin kalau kayak macam di Jogja mungkin karena mereka kerajaan. Kalau kayak di Aceh mungkin karena berdasarkan syariat Islam. Tapi kalau di Papua tidak bisa kita pungkiri primordialismenya itu karena ras, karena genetik dari rumpun ras Melanesia, orang asli Papua. Nah, itu kira-kira menurut Om bagaimana? Apakah ini undang-undang Otsus dengan undang-undang dasar tuh? Ini versus kira-kira yang harus diperlukan kalau kita mengacu pada teori ilmu hukum ada namanya lex specialis derogat lagi generalis. Sementara ada juga lex superior derogat lagi generior, hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.
Nah kalau menurut Om secara apa ya, mungkin secara elemen pasti berharap orang Ya, asli Papua yang orang menduduki. asli Papua. Begitu. Dan saya akan berdiri. Tapi kalau menggunakan pedoman hukum, menggunakan akal sehat, begitu ya, Ya. menggunakan regulasi yang berlaku, berarti Belum Om bisa. tidak bisa. Tidak Setuju? bisa. Oke, sehingga berarti ke depan kalau kayak masih ada orang yang mempropagandakan seperti itu berarti Janganlah. dia sedang melakukan apa? Om? Ya, Melawan ini- hukum atau apa? Ini tindakan pelanggaran hukum, Pelanggaran hukum, pelanggaran ya? hukum negara Ya. ini negara. Mari kita rapatkan barisan, samakan hati, satu tujuan Ya. untuk kita Isakot BKI Sautka ini kita pertahankan itu, dan mari kita sama-sama melihat DPD ini kekurangan-kekurangannya di mana. Untuk kita bisa mendudukan anak Papua Selatan di sana seperti apa. Sehingga kita bisa membawa ini sebagai menjernihkan pikiran kita. Sehingga harapan orang Papua Selatan akan, karena fungsi DPD sangat penting tadi saya bilang. Ya. Fungsi DPD sangat penting kalau harus orang asli Papua, tetapi ada yang harus kita rubah. Iya. Mungkin mulai dari merubah diri sendiri dulu. Ya, Bisa merubah dari diri kita memperkuat sendiri. sumber daya dulu, manusianya kita, sumber daya manusianya. sekolah dengan baik, fokuskan semua hal-hal yang positif. Kemudian kita akan menjadi pantas dengan sendirinya Ya, begitu. Saya pikir orang Merauke siapa? Kalau kita sebagai orang Merauke pasti menginginkan orang Merauke. Orang Merauke. Sudah pasti itu secara hati menginginkan orang Merauke. Bahkan kayak tadi Om bilang ketua KNPI pasti kita ingin Ya. juga beliau Kakak Simon. Itu kakak ada kita. laki-laki yang luar Ya. biasa. Dia luar biasa sudah terbukti. Tetapi dalam sistem DPD ini kan sudah diatur Ya. dalam Tapi masalahnya ada undang-undang yang harus kita hargai, harus kita hormati hargai, negara dan kita kita. harus. Setiap warga negara Indonesia harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ya, setiap warga negara bersamaan juga kedudukannya di mata hukum. Ya, di mata hukum sama. Oke, baik. Mungkin begitu. Terima Ada lagi yang mau tambah? Untuk sementara belum ada. Cukup, oke baik. Mungkin demikian teman-teman seluruh warga masyarakat Merauke diskusi kita di Info Kejadian Kota Merauke sore hari ini bersama-sama dengan saya Nasri Wijaya dan Bapak Timotius Nowakjedi langsung dari kedai Dapur No. Nanti kesini jalan-jalan teman-teman. Kopinya mantap, ubinya juga mantap. Oke, makasih. Selamat sore.